kita akan bahas tentang the forgotten. Orang-orang yang di Alkitab tapi terlupakan sepanjang bulan, jadi kita akan fokus di tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Ya, fokus di tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari tokoh yang namanya Timotius, the story of Timothy. Ya, Timotius. Timotius ini siapa sih? Timotius ini seseorang yang mungkin gak banyak disebut oleh pengkhotbah-pengkhotbah. Waktu gue searching aja materi ini di YouTube, kayaknya gak banyak orang yang khotbahin tentang Timotius. Lebih banyak orang yang menceritakan tentang Paulus. Paulus tuh mungkin orang yang gurunya dia lah ya. Nah sebelumnya kita akan mulai dengan pertanyaan seperti ini dulu ya. Which one do you prefer? Rambut atau ginjal? Siapa yang pilih rambut? Oh, masih ada yang angkat tangan rambut. Terima kasih atas kejujurannya. Siapa yang lebih pilih ginjal? Angkat tangan. Nah, yang cowok-cowok pilihnya ginjal. Bener, masuk akal sih cowok-cowok gak terlalu mikirin rambut ya. Bener gak? Oh kalau Kopiter tadi? Oh ginjal, oke. Setiap kita pasti lebih banyak bahas tentang rambut temennya daripada ginjal temennya. Bener gak? Gak mungkin dong lu bahas, ginjal lu hari ini pakai baju apa? Gak mungkin kan? Ginjal lu hari ini keren banget stylenya, kan gak mungkin. Tapi setiap kita kalau ada yang rambutnya beda, pasti kita langsung bahas. Bener gak? Halo, selamat datang Daniel Felix, my bro. Senang ketemu bro-durku ini, oke. Kita lebih sering bahas tentang rambut daripada bahas tentang ginjal. Padahal kalau gak ada rambut, lu tetap hidup. Tapi kalau gak ada ginjal, belum tahu gimana nasibnya deh. Iya gak sih? Nah, ginjal gak kelihatan, tapi rambut kelihatan banget. Pertanyaan kedua lagi, which one do you prefer? Ya, Mr. Alfred or Mr. Andy? Coba jawab yang lebih keras, Mr. Alfred atau Mr. Andy? Mana mendukung Mr. Alfred? Mana bertunggung Mr. Andy? Oke. Kita pada dasarnya lebih gampang mengenal ya Mr. Andy lah. Setiap bulan pasti kita melihat dia, bener gak? Dan semua ngerasa kayaknya kalau secara pelayanan, levelnya pasti harus yang nomor satu tuh kayak ada kasta-kastanya gitu. Padahal di mata Tuhan kita semua adalah hamba. Ya, kita semua servant. There is no celebrity pastor, there is no celebrity, spiritual celebrity di gereja. Semua sama hamba. Tapi kita terbiasa melupakan yang tidak terlihat. Melupakan yang unseen. Semua berlomba untuk di panggung. Padahal bayangkan kalau tidak ada Mr. Alfred di situ yang sedang merekam, asik. Betapa sulitnya kita menjelaskan firman Tuhan secara visual, benar gak sih? Dan setiap minggunya, setiap bulannya kalau teman-teman lihat desain-desain berubah. Ada foto-foto yang ditayangkan di sosmed. Itu semua tim dari multimedia. Yang mengoperasikan di belakang. Dari tadi paling semangat tim multimedia loh, Koko Aseng. Tepuk tangan dulu buat tim multimedia kita. Jadi kita akan apresiasi orang-orang yang mungkin seringkali tidak terlihat. Berikutnya terakhir ya, which one do you prefer? Mr. Peter or Mr. Martial? Mr. Martial suaranya mana? Mr. Peter suaranya? Wow, lu punya hater bro di sini bro. Ada sesuatu yang salah terjadi sepertinya Mr. Peter. Mudah-mudahan Anda bisa mengampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penyanyi lebih menonjol, bayangkan kalau nggak ada soundman, suaranya mana ada. Ya, tapi kita semua pasti baru tahu deh, oh ternyata yang ngurus soundman di CLCC, sounds di CLCC semuanya namanya Mr. Martial. Baru tahu kayaknya mungkin ya beberapa. Tapi kalau Mr. Peter semua tahu. Wah, lihat gayanya aja. Come on. Sorry. 1 Korintus 12 ayat 22. In fact, some parts of the body that seem weakest and least important are actually the most necessary. Faktanya mungkin bagian-bagian yang gak kelihatan, ternyata itu yang lebih penting. Bagian-bagian yang gak kelihatan, ternyata itu justru yang menentukan jalannya sebuah kehidupan, jalannya sebuah ministry, jalannya sebuah organisasi, mungkin bagian-bagian yang tidak terlihat. Pertanyaannya sederhana, siapa yang di sini
pernah merasa terlupakan? Gue angkat tangan. Merasa tidak dianggap. Merasa I'm nobody. I'm unseen. Pertanyaannya lagi sederhana lagi. Gimana kalau ternyata sampai akhirnya perjalanan kita melayani memang mengikut Tuhan terus tidak terlihat. Terus tidak terlihat. Bagaimana? Apakah kita tetap punya hati yang murni di hadapan Tuhan? Nah, kita belajar dari Timotius. Timotius tidak terlihat tapi dia melakukan pelayanannya dengan tulus dan luar biasa. So, kita sering berpikir bahwa kalau misalnya kita nggak sampai terkenal, nggak sampai jadi selebriti, berarti belum berhasil kerjaannya, pelayanannya dan sebagainya. Ya, dan mungkin kita merasa korban dan sebagainya. Hey, remember, kita fokusnya jangan tentang kita terlihat. So, it's okay to be unseen and contribute. It's not okay to be victim and do nothing. Paling banyak kita waktu ngerasa, aduh aku gak terlihat, udahlah mending aku gak ngapa-ngapain aja. Kenapa? Kan gak terlihat. Bukan hanya gak terlihat, kayaknya aku kurang bisa berkontribusi deh. Gak terlalu dianggap. Jadi malah do nothing, merasa victim. Padahal you are not a victim, you are a victor. Toel kiri kanannya bilang you are not a victim. Kalau misalnya lu ngerasa aduh aku ini kurang oke, aku ini kurang pas. Di mata Tuhan, identitas dari Tuhan tidak pernah berubah. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Dulu saya pernah jadi pemain basket yang terbaik. Tapi permasalahan terbesar, waktu saya bukan jadi pemain basket terbaik lagi, alias jadi pemain cadangan banget. Di situ merasa victim setengah mati, merasa dilupakan. Kalau ada orang yang ngajak foto, yang diajak foto pemain nomor satunya, lah gua pemain nomor 15, gimana? Pemain nomor 15 berarti gimana tuh? Pemain nomor 1 main sampai kecapean banget diganti pemain nomor 6. Karena cuma 5-an kan. Pemain nomor 6 capek atau patah tulang kayaknya baru dimainin pemain nomor 15. Bayangkan, apakah saya mau jadi victim and do nothing pada momen-momen tersebut untuk tim saya? Akhirnya yang gue lakuin apa? Gue berpikir gimana caranya kontribusi. Kita selalu bisa cari cara untuk berkontribusi. Orang dewasa always find a way to contribute. Tapi orang yang tidak dewasa always find a way to complain. Untuk mengkritik. Ya, untuk mengkritik dan merasa it's not fair. Listen, The Forgotten series ini akan mengajarkan kita banyak untuk bagaimana kita punya contributor mentality, ya. Mentalitas yang mau berkontribusi. Fokusnya memberi bantuan, bukan mendapat pujian. Cerita dari Timotius, seorang murid dan pelayan Tuhan yang mengikut Paulus, dia jarang dibahas. Ya. Nanti minggu-minggu depan kita akan banyak lagi bahas tentang tokoh-tokoh Alkitab, ya. Dimulai dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai yang kedua. Saya ada beberapa pakai bahasa Inggris ya, itu biar kita juga improve guys. Asik. Mudah-mudahan gue bisa menerjemahkan. Paul went first to Derbe and then to Lystra, where there was a young disciple. Sama-sama katakan young disciple. Sejak muda udah jadi murid, named Timothy. Jadi Timotius ini punya hati murid sejak muda. His mother was a Jewish believer, but his father was a Greek. Jadi mamahnya itu Yahudi, papahnya Yunani. Ini perkawinan beda agama, campur. Jadi siapa di sini lagi pacaran beda agama dan complicated boleh angkat tangan? Atau lagi PDKT sama beda agama boleh angkat tangan? Oke, nggak ada yang ngaku. Saya ngerti perasaannya, pasti berat. I've been there. Terus gini, Timothy was well thought of by the believers. Dia dikenal orang yang baik. Ya, sebenarnya dia punya alasan banyak untuk nggak perlu menjadi young disciple. Karena berarti kalau bisa ngambil kesimpulan asumsi, berarti papahnya bukan anak Tuhan. Karena mamahnya yang Yahudi, papahnya Yunani. Yahudi pada zaman dulu itu artinya orang-orang yang bisa dibilang mempelajari hukum Taurat lah ya di Israel. Yunani itu berarti dia berbeda lah. Ya bisa dibilang kalau zaman sekarang mungkin beda iman, ya beda iman. Nah kita lihat di sini dia sangat punya hati murid. Salah satunya adalah Kisah Rasul 16 ayat 3 ngomongnya. Kalau udah pakai bahasa Indonesia berarti agak serius. Paulus ingin supaya Timotius ikut dengan dia. Nah ini Paulus nih. Paulus nih kayaknya teachernya ya, mentornya. Karena itu ia ngapain? Menyunat.
Karena bahas sunat menyunat jadi pakai bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris takutnya bingung. Ia melakukan itu sebab orang-orang Yahudi di daerah itu semuanya tahu bahwa ayah Timotius seorang Yunani. Nah, kita coba kupas sedikit. Karena untuk bahas tokoh Alkitab ini mungkin bukan sesuatu yang umum. Tapi yuk kita sama-sama dalamin Alkitab supaya kita benar-benar ngerti sebenarnya maksudnya apa nih. Kenapa sampai ditulis seperti itu. Jadi zaman dulu tradisi Yahudi itu disunat. Ya, tapi setelah Kristus mati di kayu salib, sebenarnya Paulus itu sepakat di ayat-ayat sebelumnya gak perlu lagi sunat. Semua diselamatkan karena Injil, karena Gospel of Christ. Tapi di sini Paulus ingin supaya Timotius disunat. Ya, padahal penyunatan ini bukan berarti kita lebih saleh atau jadi diselamatkan. Jadi jangan khawatir cowok-cowok. Oh, toyol-toyol maksudnya gimana tuh? Cowok-cowok jangan khawatir. Nah, jadi dia itu disunat karena strategi penginjilan. Karena kalau enggak orang-orang Yahudi menolak dia. Nanti Timotius ini mungkin akan banyak berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Jadi segitu seriusnya Timotius ingin mengikut Tuhan. Dia bersedia disunat. Ya, dia bersedia untuk mengerjakan ini. Nah, makanya dia dikenal baik. Serius banget. Ya, padahal zaman dulu zaman itu Paulus sendiri yang nge-state gitu. Gak harus loh. Kita semua diselamatkan karena Injil. Ya, cuman karena Timotius di situ dia mau bersentuhan dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini salah satu strategi penginjilan. So far gue cukup bisa dimengerti ya. Jadi ini gue coba kasih beberapa poin-poin penting untuk kita benar-benar kalau mau jadi young disciple sejak masa muda. Pasti ada harga yang akan kita bayar. Ada harga yang akan kita bayar untuk mengikut Tuhan. Dan itu sebenarnya menjadi sebuah kesukaan. Bukan menjadi sebuah paksaan. Amin. Oke. Nah kita lihat kenapa ini orang ternyata bisa punya mental murid. Bisa punya mental murid tuh kenapa orang ini bisa punya mental murid. Kita lihat lagi ayatnya di 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. You have been taught the holy scriptures from childhood. Sejak masa muda. Nah ternyata dia ini sejak kecil, since young, seumur kita mungkin ya. Kalau saya gambarkan kita kan masih muda, benar gak? Sudah mengerti tentang firman Tuhan. Dan diajarkan oleh ibunya. And they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. Timotius sejak masa muda diajarkan oleh ibunya Eunike namanya. Dan neneknya Lois tentang firman Tuhan. Jadi sejak muda kalau teman-teman bisa punya kesengajaan nih guys. Kayak lu datang ke gereja sore-sore gini gitu kan. Berarti itu sebuah anugerah. Toel kiri kanannya bilang kalau lu di tempat ini, it because of his grace. Because of his grace bisa di sini. Gak semua orang loh mau dengar firman. Gak semua orang loh mau punya hati murid. Iya gak sih? Jadi yuk semangat kita pelajari Alkitab. Biarlah kita excited dengar Alkitab. Karena kalau yang dari mimbar ini yang disampaikan sesuatu yang cuma entertaining you guys. I think kita gak membangun hati menjadi seorang disciple juga loh. Ya. So penting untuk punya hati murid. Poin pertama dari saya ada teachable since the young. Teachable since the young. Kenapa manusia sebenarnya sulit teachable makin hari apalagi anak-anak muda ya. Makin susah punya hati ini. Karena ternyata overview dari pengguna internet itu makin banyak guys. Ini salah satu survei dari tahun 2023 menyebutkan bahwa 5,16 billion orang udah pakai internet. Ya. Oleh 64,4% populasi dunia katanya dipakai. Dan saya langsung loncat aja, average daily pemakaian internet itu 6 jam 37 menit per hari. Banyak banget waktu kita pakai untuk menggunakan internet. Kenapa ini perlu dibahas? Karena waktu informasi begitu banyak, kita jadi ngerasa tahu. Kita jadi ngerasa tahu. Waktu kita jadi ngerasa tahu, kita lebih susah diajar. Kita lebih susah nurut sama orang. Kita lebih susah untuk punya hati murid. Kenapa? Kan gue udah tahu. Padahal tahu dan benar-benar kita mengerti karena melakukan itu berbeda banget. Itu berbeda banget.
Ya, so the more you feel you know, the less you want to be taught. Semakin kita ngerasa pinter, semakin lacking of teachability, lacking of humility. Nah, kita lihat cerita Timotius yang begitu teachable, dia beda. Bahkan di pelayanannya akhirnya yang namanya Rasul Paulus itu begitu percaya guys sama ini orang. Sama orang yang kawin campuran ini loh, keturunan campuran ini. Paulus begitu percaya. Kita lihat di 1 Tesalonika 3 ayat yang kedua. Paulus ngomong gini, and we send Timothy to visit you. Dikirimnya siapa? Timotius yang dikirim sama Paulus. He is our brother and God's co-worker in proclaiming the good news of Christ. We send him to strengthen you, to encourage you in your faith. Timotius diutus oleh Paulus untuk mengoreksi jemaat di Tesalonika. Ya, itu nama ibu kota di Makedonia. Jadi benar-benar yang namanya Timotius ini, karena dia teachable, dia dipakai oleh Tuhan lewat mentornya. Ada banyak hal baik yang bisa kita dapat ketika kita bisa punya mentalitas teachable. Itu yang bisa kita belajar. Nah, since the young. Kalau sekarang bahkan kebalik kan, anak-anak muda ini ngerasa makin pinter, ngerasa gue udah gak connect nih sama yang tua-tua. Kenapa? Ketinggalan mereka. Padahal the wisdom of the old and the creativity of the young kalau digabung itu keren banget. The experience of the old, ya. Terus the energetic dari anak-anak muda waktu digabung itu keren banget. Makanya fokusnya jangan pengen jadi spotlight. Fokusnya itu gimana kita bisa berkontribusi. Gimana untuk bisa berkontribusi untuk apa? Kingdom of God. Amin. Oke, nah ini bahkan di Filipi 2 ayat 19 sampai 21, saking teachable dan dipercayanya, dia ngomong gini, saya percaya, ini Paulus lagi yang ngomong, bahwa dengan pertolongan Tuhan Yesus, saya segera dapat mengutus Timotius kepadamu. Bahkan sampai ngomong ini, saya percaya, saya pengen banget nih ngutus orang ini. Yakin banget ini Timotius bisa menyelesaikan masalah di sana. Supaya saya dapat terhibur oleh berita mengenai kalian. Hanya Timotiuslah satu-satunya orang yang sejiwa dengan saya. Dan sungguh-sungguh memikirkan kebahagiaanmu. Semua yang lainnya hanya mengurusi kepentingan diri sendiri saja. Bukan kepentingan Yesus Kristus. Timotius itu punya iman yang tulus teman-teman. Kalau tadi teman-teman dengar Pastor Andi di ibadah 3. Nanti kalau teman-teman belum dengar bisa dengar di Cactus Production. Itu dikupas bagaimana iman Timotius yang tulus, ya, dia tidak cari untung, dia benar-benar memang mau ikut Tuhan, dia nggak banyak pura-pura. Nah makanya itulah yang membuat dia dipercaya. Dia nggak harus dapat spotlight, tapi di kitab-kitab perjanjian baru nama ini terus disebut, ya, terus disebut bukan hanya di surat Timotius, tapi di Filipi tadi, di Tesalonika juga dia disebut. Itu poin yang pertama. Dan poin terakhir, ini yang kita bisa belajar sejak masa muda. Timotius itu berani menjadi teladan iman. So nomor 2, be a godly example since the young. Ya, gue mau nanya di sini. Kalau lagi di kampus atau lagi di sekolah, misalnya sama teman-teman, berapa banyak di sini yang sering membahas tentang iman? Angkat tangan. Oh, gak ada yang angkat tangan. Komputer angkat tangan. Oh, Ellen. Luar biasa. Jadi teman-teman berani bahas sama teman-teman tentang iman itu kalau di mana? Di gereja doang atau di gereja pun makan kita nggak mau bahas. Ya, kita malah di gereja aja kita nggak betah gitu kan. Nah, kita perlu melatih tentang ini terutama dalam menjadi teladan iman guys. Timotius itu sejak masa mudanya dia berani. Nah ternyata Paulus banyak ngasih saran ke Timotius tentang hal ini. Mungkin Timotius pun awalnya dia ragu-ragu gak berani. Tapi karena dia punya mentor, makanya teman-teman di sini join home yang belum join supaya punya mentor. Dia ngomong gini, 1 Timotius 4 ayat 12 ngomong, don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Jangan sampai ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, gimana lu hidup,
kemurnianmu dan ini, your faith, penting banget. Kalau kita nggak berani masuk ke spiritual conversation sama teman-teman kita nggak berani banyak bahas, maunya main-main aman, bahkan di gereja juga yang penting aku absen. How come you can be a godly example? Kenapa sih kita nggak mau jadi teladan iman? Karena kita mungkin nggak suka mempertontonkan sesuatu yang tidak disukai orang. Kita pengen memberikan sebuah result yang baik. Nah gue mau sedikit mention sebenarnya ini supaya teman-teman bisa mengerti bahwa kadang-kadang kita punya yang namanya fixed mindset. Ada yang udah pernah dengar fixed mindset dan growth mindset? Oke, beberapa sudah ya. Nah kita lihat kenapa kita seperti itu. Tidak berani menjadi teladan iman. Karena kita fokusnya ke result, instan, sesuatu yang cepat, sesuatu yang hasilnya baik. Yang penting gue tuh fight ke gereja dan sebagainya supaya apa tau gak? Supaya dapat afirmasi, ini orang oke ya. Pengen dapat kata oke dari teman-teman. Pengen dapat kata oke dari keluarga. Pengen dapat kata oke dari mungkin sahabat-sahabat kita yang mungkin di luar sana yang pengen kita jangkau. Dari circle yang menurut kita, kayaknya circle itu gue pengen masuk deh. Itu result yang menurut saya fokusnya hanya untuk yang di luar. Ya. Gue dulu juga waktu kuliah 7 semester kerjanya nyontek. Memang lulus gue cum laude. Guys, 3,84 IPK gue. Sombong. Tapi waktu lulus, pas interview ke perusahaan-perusahaan ditanya kenapa Pak kamu ngelamarnya jadi sales? Kan IPK-nya bagus, bukannya jurusannya IT. Tahu gak gue jawabnya apa? Karena saya gak bisa programming. Lah terus selama ini kenapa bisa dapat nilai bagus? Nah lo bingung kan? Aduh, kalau ada yang dari kampus gue denger gimana nih ya? Gawat juga. Tapi itulah waktu punya mentalitas fixed mindset. Fokusnya cuma sama hasil. Apalagi waktu kita jadi posisi yang the forgotten, yang terlupakan, makin gak mau. Ya. Untuk bahas spiritual conversation sekarang, wah makin tabu, gak mau gue. Nanti gue dianggap gak oke. Hey guys, ayo yuk berani be a godly example. Kita pindah yuk ke kanan. Mau gak kita berproses? Mulai aja dulu sederhana. Kita posting story tentang Youth Fest bisa? Kita kapan mau posting barengan Ci Caca? Besok jam berapa? Besok jam 6 kita posting barengan at Stand Out Generation. Barengan posting, you ikut. Itu udah godly example. Asik gak sih? Gak susah kan? Sederhana sekarang, pakai caranya banyak. Bener gak? Kirim, kalau nggak pakai apa sih yang direct message itu kan, kirim ke teman. Ikut yuk Natalan bareng. Kan sekarang banyak Kristen Patal. Kristen Pasca dan Natal. Ya kan? Nah pas lagi Kristen Natal, ya kita ini momen yang tepat. Teman-teman yang udah lama nggak ke gereja, kita ajakin. Kirim link itu, udah keren acara Youth Fest tuh. Kalau kata saya keren. Iya gak sih? Itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan berproses. Mungkin buat beberapa di antara kalian mikir, nggak ada Instagram gue, jangan ada yang rohani-rohani sama sekali. Yuk, ini bukan tentang kamu kok hidupnya. This life is not about you. This life from God, by God, and to God. Amin. Yuk kita berproses, berprogres, dan mau fight. Fight itu apa sih? Mau memperbaiki diri. Kalau kita tahu kita ada problem, yuk kita perbaiki diri yuk. 2 Timotius 4 ayat kedua, nah ini godly example juga tentang bagaimana kita mau menjadi saksi ya, kata kuncinya. Preach the word of God, sama-sama katakan preach. Untuk preach, teman-teman gak butuh mimbar ini. Ini cuman platform yang ada di hari Minggu sore. Setiap hari, you are a preacher. You are a preacher. Ya. Lewat hal sederhana waktu kita say no dengan yang berhalangan dengan firman Tuhan. Kita lagi preach the word of God. Waktu kita support hal-hal yang align dengan firman Tuhan. Kita lagi preach the word of God. Waktu kita integritas, kita lagi preach the word of God. Waktu kita lagi helpful, itu lagi preach the word of God. Ya, itu yang Timotius disampaikan oleh Paulus. Prepare whether the time is favorable or not. Walaupun waktunya baik atau buruk, siap-siaplah dengan sabar mengkoreksi, rebuke, and semangatin orang-orang tuh kan. Waktu orang lain lesu udah bete, aduh playing victim, kita yang jadi penyemangat.
Be encourager. Kita lagi jadi penyemangat, itu aja lagi preach the word of God. Gak perlu harus benar-benar selalu ngomongin Alkitab juga sih. Tapi be a difference maker since the young. Itu yang kita bisa pelajari dari Timotius. Dan dia bersedia lagi out of spotlight. Gak usah dia yang jadi spotlight. It's okay. Yang penting dia berkontribusi kepada pekerjaan Tuhan. Ya, itu yang bisa kita pelajari luar biasa dari Timotius. 2 Timotius 1 ayat 10 sampai 11, gimana kalau kita belum punya tenaganya nih? Bro, kayaknya gue mah enggak lah gitu-gituan. Udahlah, gak usah jadi teladan. Yang penting, nah biasanya kita keluar kata-kata itu tuh. Yang penting gue sih oke bisa lulus, terus kerja, terus dapat pasangan, terus nanti gue menikah di usia segini. Kayaknya hidupnya udah dikotakin sama lu sendiri. Yang penting, jadi kita udah gak mau nih. Nah, Tuhan nyelamatin kita tuh untuk apa sih? Tuhan nyelamatin kita untuk masuk dalam agenda Tuhan. Bukan Tuhan yang harus masuk ke agenda kita, guys. Jangan terbalik ya. So Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita supaya menjadi umatnya. Nah, umatnya sendiri. Ia melakukan itu bukan berdasarkan apa yang kita sudah kerjakan. Melainkan rencananya sendiri dan rahmatnya. Ia memberikan kita rahmatnya melalui Kristus Yesus sebelum dunia ini diciptakan. Dan sekarang Allah menunjukkan rahmatnya itu kepada kita dengan kedatangan Raja Penyelamat kita Kristus Yesus. Ini baca sama-sama yuk dari kata Yesus. 1, 2, 3. Dan membawa hidup yang melalui apa? Kabar baik itu. Untuk memberitakan kabar baik. Itulah Allah mengangkat saya menjadi rasul dan guru. So melalui kabar baik yang kita terima. Ya, itu kita terima justru untuk membawa kabar baik. Kita sering gak sih jadi marketing yang gak dibayar waktu kita mengalami produk yang bagus? Sering gak? Iya, apalagi cewek-cewek pasti sering kan? Ini bagus banget, bagus banget. Berkaitan sama rambut apalagi. Ini kabar baik yang kita terima. Itu menjamin keselamatan kekal kita. Memulihkan hati kita yang seringkali terluka. Kenapa? Karena Yesus pernah terluka juga. Ini hal terbaik yang sebenarnya bisa kita punya. Why not? Kita sampaikan itu ke orang-orang. Dengan berani. Dengan bangga. Dengan percaya diri bahwa aku memang telah mengalami ini. This is the best yang aku bisa alami dan aku bisa share ke kalian. The good news of gospel. Ya. The good news of gospel. Jadi be a godly example itu sebenarnya lewat apa yang kita lakukan, teman-teman. Nah, gue pengen ngasih tahu statement ini, statement terakhir saya. Kalau kamu berkata terlalu muda untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, nah, dan terlalu muda untuk menjadi teladan iman, mungkin suatu hari nanti kamu juga akan berkata sudah terlalu tua untuk melakukannya. Dan akan berkata berilah kesempatan pada yang muda. Kenapa gue tulis gini? Karena menurut saya kita ini selalu punya mentalitas penonton. Spectator mentality. Tapi hari ini lewat Timotius you since the let's be an actor. Be a doer. Ya, be an actor, not a spectator since the young. Ya, ini statement terakhir saya. Yuk latih diri kita sejak masa muda, jangan jadi penikmat, jangan cuman punya celebrity mentality, jangan cuman jadi penonton rohani. Be a godly example since the young. Manfaatin semua media sosial, TikTok dan sebagainya. Nah, itu ekosistem yang lagi mau kita bangun di Stand Out Generation. Untuk apa kita jadi stand out individuals? Kalau mau tepuk tangan jangan setengah-setengah dong. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Yuk saya ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Be stand out in following Jesus. Gue mau panggil juga beberapa team worship. Beberapa semua deng. Semua.